Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang suntingan teks dan juga transkripsi dari naskah Serat Ambeksono. Saya Khairunisa Salawatawakal akan mempresentasikan apa itu transliterasi. Pertama-tama, naskah merupakan karya tulis tangan pada masa lampau. Menurut Danu Suprapta, naskah tidak memperhatikan unsur-unsur tulis seperti ejaan, lalu punktuasi atau tanda baca, dan juga pemisahan kata. Naskah ditulis menggunakan abjad lama yang sudah banyak tidak digunakan lagi oleh mayoritas kebanyakan. Oleh karena itu, peneliti sering mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami isi teks. Menurut Wirya Martana dan Baroroh Barit, dapat disimpulkan bahwa transliterasi adalah upaya menyajikan teks kembali dari abjad asli di dalam naskah ke abjad yang lain. Namun, bahasanya tetap bahasa asli di dalam naskah dan bukan merupakan terjemahan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam membaca dan juga memahami isi teks. Transliterasi sendiri dibagi menjadi dua edisi, yaitu edisi diplomatik dan juga edisi standar. Edisi diplomatik adalah menerbitkan teks kembali tanpa mengadakan perubahan. Sedangkan edisi standar yaitu menerbitkan teks dengan mengoreksi kesalahan-kesalahan kecil dan ketidakajegan. Sedangkan ejaannya sendiri ditentukan oleh ketentuan yang berlaku. Pedoman transliterasi metode diplomatik teks Serat Ambeksono. Yang pertama, disajikan dalam bentuk tabel. Yang kedua, penomoran dengan angka Arab tulisan Latin. Yang ketiga, penomoran halaman teks ditandai dengan angka Arab tulisan Latin, diapit dengan tanda kurung. Contohnya, yang pertama K dalam kurung halaman 3 B. Yang kedua, supaya dalam kurung halaman 4 dadi. Selanjutnya yang keempat, tanda adek-adek. Yang kelima, tanda mengajapa basic di awal teks. Yang keenam, tanda mengajapa di awal pada tambang macapat. Yang ketujuh, tanda pangkon dan pada lingsa di akhir gatra. Yang kedelapan, tanda berakhirnya teks. Yang kesembilan, diberi catatan naskah rusak jika sobek atau berlubang, dan diberi catatan naskah cacat jika ceruk dimakan ngengat. Yang ke-10, huruf Jawa ditransliterasi menggunakan lambang fonemis. Pedoman transliterasi metode standar teks Serat Ambeksono. 1. Lambang khusus yang digunakan dalam transliterasi diplomatik diubah menjadi bentuk huruf Latin. 2. Diakrik E dan E vokal E tetap dipertahankan. Konsonan rangkap pada kata dalam teks akibat dari pasangan dihilangkan, misalnya kalawan menjadi kelawan. Kata ulang dalam teks dirangkaikan dengan tanda hubung min. Huruf H pada awal kata yang diikuti dengan huruf vokal dihilangkan sesuai dengan konteks. Contohnya, hiku menjadi iku. Suku pertama ditulis dengan huruf O. Taling tarung diubah penulisannya menjadi huruf A. Contohnya, gondam menjadi ganda. Kata-kata dari bentuk pengulangan partial awal dwipurwa yang penulisannya belum tepat langsung dibetulkan. Contohnya, leluhur menjadi leluhur. Pada kata tertentu ditambahkan nasal. Contohnya, gon menjadi gon dan bok menjadi bok. Penulisan kata yang tidak konsisten distandarkan. Contohnya, jahnawi jamawi menjadi jahnawi. Aksara murda digunakan untuk penulisan nama tempat, sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, dan nama atau sebutan untuk seseorang.
Huruf kapital yang berhubungkan dengan nama orang, nama tempat, geografi, Tuhan, dan huruf kapital yang tidak berhubungan dengan Tuhan, nama orang, dan nama tempat. Kata aural yang terdapat dalam teks dihilangkan, contohnya engine menjadi engine dan kancah menjadi kancah. Saya akan menjelaskan tabel di atas. Jadi, tabel di atas menunjukkan hasil transliterasi diplomatik dan hasil transliterasi standar. Tabel tersebut menunjukkan perbedaan yang jelas, yaitu transliterasi standar sudah tidak lagi menggunakan lambang fonemis di transliterasinya. Pedoman suntingan metode standar teks serat ambek sanga. 1. Menggunakan beberapa tanda. 2. Mempertahankan keunikan bahasa pada teks yang sudah konsisten tetap dipertahankan guna mempertahankan kekhasan bahasa. 3. Kekurangan konsonan pada kata atau suku kata tertentu langsung ditambahkan. Misalnya, betah menjadi betah. 4. Kelebihan konsonan pada kata atau suku kata tertentu dihilangkan. Misalnya, syang menjadi sang. 5. Penulisan kata yang tidak konsisten distandarkan. Misalnya, jahnawi, janawi menjadi jahnawi. 6. Kesalahan penulisan langsung dibetulkan. Misalnya, tas menjadi tan. 7. Kekurangan suku kata langsung dilengkapi. Misalnya, teu menjadi telu. 8. Pada hal-hal tertentu yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut diberi tanda catatan. Hasil transliterasi standar dan hasil suntingan standar teks serat ambek sanga. Perbedaan antara hasil transliterasi dan suntingan dengan metode standar terletak pada kata pungguh. Pada transliterasi standar menggunakan kata pungguh terdiri dari huruf P, U, N, G, G, U, H. Sedangkan dengan hasil suntingan standar menggunakan puguh, yaitu terdiri dari huruf P, U, G, U, H. Kemudian aparat kritik serat ambek songo. Aparat kritik adalah pertanggungjawaban dalam suntingan. Semua perubahan, penambahan, dan pengurangan yang merupakan bagian dari pembetulan terhadap kesalahan yang ada pada teks dicatat dan ditempatkan dalam aparat kritik dalam bentuk tabel seperti pada contoh. Pada pupuh sinom bait keempat, baris ketiga tertulis pungguh sabarang kinarsan. Kata pungguh tersebut tidak ditemukan dalam Kamus Bausastra Jawa, Bausastra Jawa Indonesia, dan Kamus Bahasa Jawa. Maka, kata pungguh diganti dengan kata puguh yang dalam Bausastra Jawa Indonesia memiliki makna kukuh, tetap hati, keras hati, tentu, dan pasti. Jika disesuaikan dengan konteks kalimat, maka baris tersebut menjadi puguh sabarang kinarsan, yang berarti kukuh terhadap suatu keinginan. Suntingan pada kata pungguh menjadi puguh dilakukan tanpa mempengaruhi guru lagu maupun guru wilangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami mohon maaf bila ada kesalahan yang menyertai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.